ketika mengajar. Kemudian ketika mengajar tidak bertujuan untuk mencari duniawi. Walaupun kemarin sebelumnya saya sampaikan bahwa tidak bisa kita mengatakan, oh dibayar tidak dibayar, bahwa berarti dia ikhlas tidak ikhlas. Karena bisa jadi mungkin orang yang mengatakan, oh guru itu seperti saya, seperti tidak perlu materi atau apapun, sehingga dengan dia seperti dia menyampaikan kepada orang lain, itu sebenarnya tanda dia tidak ikhlas. Telah menunjukkan dialah yang paling baik atau dialah yang paling sempurna, maka itu tidak menjadi tolak ukur. Tapi kalau semata-mata tujuannya hanya untuk duniawi, berarti orang tersebut ya tidak ikhlas dalam mengajar. Kemudian keyakinan yang harus dimiliki bagi seorang pengajar, yaitu jangan tujuannya untuk memperbanyak murid, atau ketika merasa muridnya cuma sedikit, dia merasa gengsi, atau muridnya anak-anak, sedangkan yang lain mungkin muridnya pejabat-pejabat atau artis-artis, sedangkan muridnya yang lain tidak tentu berada dalam ruang lingkup yang baik. Itulah perlunya manusia itu dalam kehidupan, bagaimana dia bisa merawat imannya, salah satunya dengan berkumpul dengan komunitas ketaatan. Maka ibu-ibu berkumpul, sore-sore mengaji, pagi-pagi mengaji. Ketika kita kumpul dengan mayoritas ketaatan, maka kita juga akan terbawa dalam hal kebaikan. Maka ada pepatah yang sering kita dengar, kalau orang dekat dengan minyak wangi, maka kecium wanginya ya. Tapi kalau kita dekat dengan tukang las, maka kita akan kena cipratan apinya dan bau yang sangat menyengat dari bakaran. Maka begitulah dalam kehidupan. Kalau kita dekat dengan orang baik, dengan orang soleh, maka kita akan terbawa. Paling tidak kita bisa mencontoh, walaupun kita tidak bisa seperti dia, dan paling tidak kita juga mendapatkan nasihat-nasihatnya. Jadi itu pentingnya. Tapi kalau kita dekat dengan orang buruk, pikiran kita juga akan terbawa. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Itu tadi yang dilarang, salah satunya seorang guru tidak boleh merasa disaingi dengan guru-guru yang lain. Maka itulah guru itu saling menguatkan, seharusnya bukan merasa disaingi. Ini yang harus dijaga bagi seorang guru, bagaimana dia memelihara hatinya dalam hal mengajar. Kemudian dia menunjukkan akhlak yang baik, semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengajak untuk lebih dekat muridnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika seorang guru itu menegur seorang murid, ada kan guru suka menegur murid, mungkin salah ditegur. Dan itu juga harus melihat keadaannya. Kalau seandainya guru itu menegur muridnya dan menjadikan murid itu tidak mau belajar lagi, maka lebih baik kita harus bisa tarik ulur. Asalnya kita harus guru sabar lagi menghadapi. Atau bahkan sebaliknya, antara pujian. Kalau memang kita memuji murid tersebut, yang membuat murid yang lain itu merasa saya ini harus perhatikan. Atau ada kesimpangan di antara satu murid dengan murid yang lain. Contoh, saya hanya fokus dengan ibu ini saja, ibu yang lain tidak saya pedulikan. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Itu terjadi juga seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan bukan dari sekedar pelajaran di kelas saja atau di majelis ilmu saja. Dalam hal berkeluarga sekalipun, antara orang tua kepada anaknya, itu tidak boleh pilih kasih. Kalau seandainya pujian itu membuat dia lebih semangat, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya pujian itu membuat murid itu atau anak itu merasa dia kecil hati, merasa diasingkan, maka itu tidak boleh. Kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu boleh buka surah Yusuf ayat 8 dan 9. Silakan yang mau baca. 236. Surah Yusuf ayat 8 dan 9, halaman 236. Silakan. 38 apa 28 Ustaz? Halamannya 236. Ayat 8 dan ayat 9. Silakan baca. Silakan ayat 8.
Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang baik. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan, bagaimana kesadaran terhadap anak itu memiliki perbedaan secara menonjol. Kalau kita lihat dari ayat ini dampaknya positif atau negatif? Negatif. Diapakan sini? Yusuf tuh mau diapakan karena orang tuanya tuh tidak adil terhadap anaknya. Yang pertama, betul mau dibunuh. Sampai seperti itulah bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan dibuang, diasingkan. Maka begitu juga dalam hal pendidikan sekalipun, seorang guru bisa menempatkan bagaimana dia berada di posisi di tengah. Jangan murid ini saja yang diperhatikannya, yang lain dari pendidikannya. Maka itu bisa berdampak kepada suatu majelis ilmu, yang majelis ilmu itu nanti menganggap ini saja yang diperhatikan, setelah kita kayaknya nggak dipedulikan. Akhirnya murid tersebut tidak mau lagi belajar. Maka guru harus bisa memahami dalam hal kondisi seperti itu. Kemudian seorang murid juga atau guru juga jangan membanggakan majelis mereka adalah majelis yang terbaik atau majelis yang paling benar. Atau kalau zaman sekarang yang paling sunnah lah, yang lain tidak terlalu sunnah lah. Nah, jadi tidak boleh. Semuanya ketika dalam hal mengajarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala majelis yang baik. Jadi jangan menganggap kita ini adalah kelompok yang terbaik sedangkan yang lain tidak baik, atau kelompok yang benar yang lain tidak benar. Maka seorang guru tidak boleh mengajarkan kepada muridnya seperti itu. Atau seorang murid juga menganggap majelisnya adalah majelis yang terbaik. Yang seharusnya di antara satu majelis dengan majelis yang lain saling bersinergi atau saling menguatkan. Itu kesimpulan ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Akhlak dan perilaku yang mesti bagi seorang pengajar, seorang guru itu harus memiliki akhlak, karena dia menjadi contoh, karena dia menjadi sebagai tauladan, karena dia menjadi pusat perhatian bagi seorang murid. Maka dia harus memberikan gambar yang terbaik. Jangan sampai pepatah mengatakan yang sering kita kenal, guru berdiri, murid lari. Jadi jangan sampai murid itu mengatakan, "Alah, guru saya saja kayak gitu." Jadi kalau sudah murid mengatakan seperti itu, berarti guru ini tidak bisa menyampaikan suatu tauladan yang baik. Maka guru itu harus punya perilaku yang baik. Karena itu mereka harus menjadi contoh, menjadi role model bagi murid-muridnya. Maka lanjutannya, wa yaqtadi lil mu'allimi ayyatafallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Dan sepatutnya bagi seorang pengajar agar ia berakhlak dengan hal-hal yang baik yang telah disebutkan oleh syariat tentang hal itu.
Jadi dalam hal-hal syariat yang sudah dijelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tiba-tiba guru mengajarkan ibu nggak boleh mencuri, tiba-tiba gurunya mencuri. Ibu nggak boleh seperti ini, tiba-tiba gurunya melanggar. Maka ini yang harus diperhatikan bagi seorang guru. Kalau seandainya seperti itu, itulah yang akan keluar dari lisan para muridnya saja seperti itu. Kemana lagi kita? Itu yang harus diperhatikan. Bagaimana akhlak yang sesuai dengan syariat harus dijaga. Wal khilalil hamidati wasyiyami mardiyati allati arsyadahu Allahu ilaiha, dan berperilaku yang terpuji dan berperangai yang menyenangkan, dan dia dibimbing ke arah sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang guru itu harus memiliki akhlak yang terpuji, menyenangkan. Ada nggak guru yang mengesalkan? Ngeselin, ada nggak guru yang ngeselin? Jadi harus juga guru tuh harus menyenangkan, perangainya bagus. Jadi jangan membuat muridnya kesel dengan tingkah gurunya, nggak cocok jadi guru, nggak layak jadi guru. Ini harus diperhatikan. Minaz zahadati fid dunya wa taqalluli minha wa adamin mubalati biha wa bi ahliha, dan berupa bersikap zuhud terhadap duniawi. Apa itu zuhud terhadap duniawi? Maksudnya apa? Terlalu cinta berlebihan terhadap dunia dan menyedikitkan mengambil dari duniawi, dan tidak peduli dengan materi duniawi, pemilik materi duniawi. Jadi dia tidak peduli kepada Allah, terlalu cinta kepada dunia, maka itu tidak diperbolehkan. Wasakhoi wal judi wa makarimil akhlaq, yang bersikap dermawan dan murah hati dan beretika mulia. Jadi seorang guru harus bersikap dermawan, murah hati, beretika mulia. Wa talaqatil wajhi min ghairi khuruji ila haddil qala'ah, dan berwajah berseri-seri tanpa keluar dari batas mengumbar diri. Jadi guru pun mengumbar diri tidak boleh berlebihan. Ada tidak yang terkadang ya sampai berlebihan ya Bu ya. Guru dengan murid sampai terlalu dekat di pacaran atau apa, itu tidak diperbolehkan. Apalagi mungkin kalau gurunya sudah punya istri, kemudian dia bermain-main dengan muridnya, maka itu harus dijaga, menjaga diri, itu yang harus diperhatikan. Ada tidak terjadi seperti itu, Bu? Ada. Maka seorang guru harus bisa menjaga dirinya, itu pentingnya. Atau juga seorang guru, wajahnya itu harus menampakkan ketenangan. Jangan lihat wajah guru itu saja kayak ini, kita nambah masalah. Harus dengan menambahkan ketenangan. Maka kalau kita lihat para ulama-ulama itu ya, lihat wajah mereka itu teduh. Bahkan baru lihat wajahnya saja selesai masalah. Bukan menambah masalah ya. Lihat wajahnya itu menyelesaikan masalah, apalagi kita kalau mendengar nasihat. Makanya para sahabat itu atau orang-orang pada zaman baginda Rasulullah, musuh sekalipun, ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah yang membunuhnya, apa yang terjadi? Begitu lihat tatapan melihat wajah Rasulullah, saking teduhnya wajah Rasulullah, ini musuh, bukan sahabat. Ketika itu juga pedang langsung jatuh kepada baginda Rasulullah. Maka itu salah satunya kedahsyatan dan kekuatan baginda Rasulullah. Siapapun musuh yang berhadapan dengan baginda Rasulullah, mereka akan terkepul di mana keindahan wajahnya baginda Rasulullah SAW. Ada nggak orang yang wajahnya kadang ngeselin? Ada. Jadi ini salah satunya bagaimana wajah kita bisa berseri-seri, menenangkan. Itu salah satu cerminan dari ketaatan seseorang akan terpancar dari wajahnya. Coba lihat wajah orang yang tidak pernah sholat, usam. Mungkin ada orang yang biasa-biasa saja dari segi penampilan, tapi ketika wajahnya kalau bersihkan dengan ketaatan teduh, gak meski baju harus mahal, gak meski celana harus mahal, gak meski jilbab harus mahal, tapi ketika diisi ketaatan dalam apa bahasa orang sekarang, apa inner beauty bahasanya. Iya. Jadi dia cantiknya itu bukan dibuat-buat, tapi dia timbul dari dalam dirinya sendiri.
Itu yang harus diperhatikan. Dan itu kalau timbul dari dalam, kecantikannya permanen. Orang sekarang berlomba-lomba mungkin operasi plastik atau apa. Tapi kalau nggak sholat atau benar sama saja. Wajahnya itu nggak pernah disiram dengan air wudhu. Maka itulah pentingnya kita terus meningkatkan iman ketahuan. Itu salah satunya juga menampilkan kebersihan diri kita, kecerahan diri kita. Dan guru itu harus memiliki sifat seperti itu. Wal hikmi was-sabri wat-tanazzuhi 'an da'il hisabi. Dan bersikap penyantun dan sabar, dia harus sabar. Dan bersih dari usaha mata pencarian yang hina. Kerjanya mungkin yang tadi mencuri, merampok, terlibat atau apa semuanya. Itu harus dijaga juga bagi seorang guru, karena menentukan kebersihan yang dia tunjukkan itu akan berpengaruh kepada ilmu yang dia sampaikan. Guru mengajarkan, ayo jangan berbuat riba. Tiba-tiba dia riba juga. Dia ngajarin kepada muridnya seperti ini, tapi dia berbuat seperti itu. Maka itu akan berpengaruh dari keberkahan apa yang dia sampaikan. Maka kalau kita lihat ulama-ulama dahulu ya, hidupnya sederhana saja. Tapi nggak pernah berasa cukup, apa yang dia makan nggak pernah kekurangan. Maka Allah berikan kecukupan. Bisa kan? Masih bisa, tapi belum yang baru ya, jadi itu yang harus diperhatikan ibu. Itu mulai semakin waro dan melazimkan diri setiap bersikap waro. Apa itu waro? Pernah nggak dengan istilah waro? Waro itu apa? Itu waro peneroko loh. Wara. Apa itu waro? Pernah nggak dengar waro? Pernah. Apa maksudnya selama ini sering dengar? Sama dengan zuhud itu ya Ustaz. Zuhud itu lebih menghindarkan kita dari kecintaan dunia. Sedangkan wara itu adalah menjauhi dari hal perkara yang menurut kita diragukan ini halal atau haram. Jadi seorang itu harus jelas ini halal, ini haram. Jadi orang wara itu selalu memperhatikan apa yang ia dapatkan dari diri. Oh, saya dapat ini, halal enggak? Kalau haram tinggalkan. Itu orang wara seperti itu. Jadi kalau dia dapatkan hal-hal yang haram, dia nggak mau. Nah, seorang guru itu harus bersikap waro, berhati-hati dari setiap apa yang ia dapatkan dalam kehidupannya. Kemudian khusyuk, tenang dan wibawa. Guru itu tenang, wibawa, dan biasa rendah hati dan merendahkan diri. Wajtina biqaiki wal ikhtadi minal madhi, dan menjauhi dari tertawa dan bercanda. Tertawa boleh, tapi kalau berlebihan juga tidak boleh. Ada guru yang mungkin senang ketawa sudah kata kiki gitu. Karena banyak ketawa itu dia bisa mematikan hati. Atau sukanya bercanda saja, tapi tidak akan bertambah ketaatan. Itu tidak boleh. Boleh bercanda, tapi tidak boleh berlebihan. Mungkin kalau sudah bosan terus. Termasuk saya ini orang, kalau saya ini orang yang sulit juga untuk membuat hal-hal yang lucu. Kayaknya kalau mungkin ibu belajar sama saya mungkin semuanya sedih. Karena saya karakternya sulit untuk cari kata-kata gimana supaya bisa ketawa. Tapi ada guru atau ustaz yang dia pandai membawa suasana, bawanya lucu apa tapi tidak boleh dari awal mulai sampai akhir bawaannya ketawa terus, isinya nggak ada, dia tidak diperbolehkan. Dari awal sampai terakhir untuk ceramahnya melawak lagi bilang ampun. Kemudian mulai zamatil wabah fi syar'iyyati at-tawaddu bi izalati awsaf wa syu'ur allati warada syar'u bi izalatiha, dan merutinkan mengerjakan tugas-tugas syariat seperti membersihkan diri dan menghilangkan berbagai kotoran rambut. Ini kita pengajar. Rambutnya nggak diperhatikan, gondrong, nggak disisir, nggak rapi. Juga itu bukan mencerminkan guru. Seharusnya guru itu rapi,
Kemudian tadi mungkin kalau guru kumis yang berlebihan sampai ditutup mulutnya, nah, itu contohnya juga. Itu tidak seperti itu. Satu guru mengajarkan dia bagaimana mengamalkan syariat. Kemudian menerapkan untuk menghilangkannya. Jadi ini harus diperhatikan kebersihan, kerapian pada seorang guru. Atau seorang guru ketika ngajar masuk kelas, bajunya sudah seminggu nggak diganti. Apa yang terjadi? Ruangan kelas itu pengap, bau, guru itu nggak fokus mau belajar. Jadi baju sudah seminggu nggak diganti di ruang ngajar juga. Atau ya kebalikan, karena yang kita pelajari sekarang, apa yang dimiliki ada bagi seorang murid itu guru harus memiliki bagi seorang murid. Jadi kalau seandainya dalam hal guru dianjurkan untuk rapi, maka murid juga harus rapi. Kemudian qasis syaribi wa taqlimil awfari wa tasbihil lihyati wa izalatil rawa'il karihati wal malabis makruhah. Seperti menggunting kumis dan memotong kuku-kuku. Guru ngajar tapi kukunya panjang seperti harimau. Juga tidak boleh. Dan memotong kuku itu dianjurkan karena setan itu akan bernaung di bawah kuku kita, apalagi kalau kukunya sudah hitam. Di kuku itu nggak boleh panjang. Ada ibu yang miara kuku. Nggak boleh ibu yang miara kuku. Apalagi saya lihat ada video yang kukunya itu ibu-ibu sampai panjangnya melingkar. Jadi matanya itu seperti itu kalau dilihat mungkin ibu yang ada tahu boleh bisa dilihat di media sosial. Ibu-ibu yang kemudian miara kuku. Kita pun melihatnya langsung nggak selera makan. Saking panjangnya kukunya sampai melingkar balik seperti ini. Dan itu semua jarinya. Jadi dia makan nggak bisa pakai tangan, harus pakai sendok. Ini nggak boleh, karena dia kotoran itu akan tersimpan di bawah kuku kita. Dan itu bagian dari sunnah sebenarnya memotong kuku dan menyisir jenggot, ini pakai jenggot juga itu harus rapi. Dan menghilangkan bau-bau yang tidak enak dan pakaian-pakaian yang makruh. Bagaimana pakaian yang makruh? Apa pakaian ya nggak haram. Kalau haram tuh pakaian yang aurat. Gajar guru pakai celana pendek itu haram. Contoh pakaian yang makruh atau seorang wanita memakai pakaian yang terlalu mencolok sehingga menjadi pusat perhatian orang. Bagaimana mencolok? Mungkin dari ujung jilbabnya sampai roknya itu semua nama-nama bunga di dunia ini ada semua di baju. Bunga mawar, bunga melati, bunga apa. Akhirnya orang perhatikan, wah itu ramai sekali, indah sekali. Nggak fokus lagi belajar. Karena saking membuat perhatian orang bukan perhatian kepada guru lagi. Akhirnya merhatikan baju kawannya. Itu secara tidak sadar itu sebenarnya cara setan menggoda kita dalam menyelisih. Saya pakai baju yang norak lah, supaya nanti orang perhatikan bagaimana baju saya yang bagus. Jadi itu tidak boleh. Atau seorang guru ketika mengajar bajunya aneh-aneh, apalagi sempat ada baca-bacaan yang aneh-aneh. Akhirnya murid itu bukan fokus pada dulu, apa ya baju depan ustaz tersebut bajunya bacanya. Maka itu yang harus diperhatikan. Dalam hal sholat juga. Dalam hal sholat, bagi laki-laki itu makruh hukumnya memakai baju-baju yang ada bacaannya. Karena dia khawatirkan nanti orang yang di belakang bukan fokus sholat, tapi fokus apa ya bacaan di depannya. Atau seorang wanita juga kenanya tadi penuh dengan gambar-gambar, penuh dengan warna-warna. Itu maka dalam hal sholat yang kena putih atau yang tidak terlalu mencolok warnanya dianjurkan. Karena yang membuat perhatian orang bisa berpaling dari kekhusyuan itu hukumnya makruh. Kemudian wal yahdhar kullal hadri minal hasadi war riya'i wal ujbi wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu. Dan hendaklah dia pengajar Al-Quran berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian dari sikap dengki, ria, bangga diri, atau meremehkan orang lain. Guru itu nggak boleh punya sifat dengki, ria, bangga diri, atau meremehkan orang lain. Merasa dia yang paling hebat, yang lainnya. Meskipun orang itu berada di bawah yang lebih rendah dari guru tersebut. Jadi guru itu nggak boleh merendahkan orang lain.
Mungkin yang lain tidak pendidikan yang tinggi, punya pendidikan yang tinggi, nggak boleh kita merendahkan. Atau dari segi sosial, orang kaya, orang miskin, itu tidak boleh. Seorang guru itu memberikan perbedaan di antara satu yang dengan lain. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات. Dan sepatutnya ia mempergunakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang bacaan tasbih dan tahlil, dan selain keduanya dari berbagai zikir dan doa. Jadi seorang guru itu mengingatkan seluruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melalui tasbih, tahlil atau zikir atau doa-doa. Ini salah satunya. Karena dalam kehidupan ini bagaimana kita jangan sampai lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam kehidupan ini kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana? Paling tidak kalau kita mungkin yang tertinggi itu bisa dengan baca Quran, sambil jalan, mengaji, sehingga kita selalu diawasi oleh Allah. Tapi kalau tidak punya hafalan, bisa dengan tahlil, bisa dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, daripada sambil jalan melamun. Ada nggak yang sambil jalan melamun? Kapan dia pulang? Kapan ya gaji saya naik? Macam-macam. Ini di majikan saya seperti ini. Macam-macam lah sambil melamun. Daripada melamun, lebih baik kita bertasbih, bertahlil. Dari pos WB mau balik ke rumah, daripada melamun, bengong di jalan, di MRT, bus. Lebih baik kita sambil tahlil, sambil zikir. Apalagi sekarang ada tasbih yang kayak cincin itu ya, yang kecil-kecil ditaruh di jari. Bisa daripada kita bengong di jalan, tapi kita mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. وَمَنْ يُرَقِّ اللَّهَ تَعَالَى فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ. Dan dia selalu merasa dalam pengawasan Allah dalam situasi sembunyi-sembunyi dan situasi terang-terangan. Jadi seorang guru maupun seorang murid itu harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan, dalam ihsan. Maka ada buku namanya Akhlaqul Bani, buku yang ada pesantren. Pernah dengar buku Akhlaqul Bani? Akhlakul banat. Banat atau bani sama itu. Akhlak perempuan. Ya, khusus perempuan, anak perempuan, ada anak laki-laki. Nah, itu salah satu buku. Di dalam buku tersebut ada kisah yang ketika itu seorang guru menyuruh murid-muridnya untuk menyembelih ayam. Tapi dengan syarat, ketika kalian ingin menyembelih ayam, carilah tempat di mana orang tidak melihat. Di mana tempat kalian menyembelih ayam tersebut, dikasih pisau dengan ayamnya. Akhirnya semua berpencar mencari tempat yang sepi dari setiap murid-muridnya. Diberi waktu dalam sekian menit, kalian harus balik lagi ke kelas dengan membawa ayam yang sudah disembelih. Atau sampai terjadi ketika murid-muridnya balik, ada satu murid ketika itu dia balik ke kelas sama seperti dia pergi, ayamnya nggak disembelih. Akhirnya ditanya oleh gurunya, kenapa engkau tidak menyembelih ayam ini? Apa jawab sang murid tersebut? Dimanapun saya berada, walaupun saya sendiri, Allah tetap bisa melihat saya, sehingga saya tidak bisa menyembelih ayam. Nah, itulah seharusnya bagi seorang guru maupun murid, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terberat itu menjaga diri ya. Ketika kenapa orang bisa melakukan perbuatan dosa atau mencuri atau dan lain sebagainya yang tidak baik? Karena lengah dari perhatian orang. Coba kalau seandainya diperhatikan terus, pasti orang itu nggak mau buat jahat. Tidak akan ada maling di dunia ini. Kalau memang itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia tidak mau berbuat kejahatan ketika orang lain, manusia itu sedang memperhatikan. Tapi kalau manusia lengah dari perhatiannya, maka maling itu bereaksi. Itulah manusia ini ya. Apalagi kita bisa menjaga tidak melakukan perbuatan maksiat. Kenapa orang bisa berbuat maksiat? Karena lengah dari perhatian orang. Maka itulah salah satu doa yang dijabah. Yang kisah tentang gua yang tertutup pintunya. Salah satunya dari 3 pemuda yang terkurung dalam gua tersebut, ada salah seorang pemuda yang punya kesempatan untuk berbuat maksiat, tapi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat maksiat. Maka ketika itu juga pintu gua yang bergeser terbuka.
Maka ini pentingnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhafizu ala dzalika wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala. Dan ia selalu menjaga atas hal-hal itu dan selalu menjadikan buat andalan dirinya di semua urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru juga seperti itu. Maka kalau kita lihat ada guru yang terkadang berbuat hal-hal yang tidak baik kepada murid-muridnya. Zaman sekarang kayaknya dulu jarang. Mungkin dulu kan tidak ada media sosial. Karena ada sekarang guru yang memperkosa anak muridnya di berita-berita. Ada ya, Bu ya? Ada Ustaz sekarang. Itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak dalam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara itu. Jadi kalau seandainya seorang guru dalam kehidupannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi perbuatan seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dalam kehidupannya merasa paling sepi, tidak ada orang. Karena Allah melihat apa yang dia kerjakan. Maka inilah kita dalam kehidupan ini harus bisa-bisa sifat ihsan itu harus kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampai di sini dulu ada pertanyaan Ibu sampai yang nomor 4 dulu sebelum kita lanjutkan. Suara Ibu agak suara saya jelas nggak? Jelas. Silakan yang mau tanya. Mbak Erna mungkin Mbak ini ada yang kan? Ini Kita lanjutkan. Berikutnya apa sikap yang harus dimiliki guru dan juga murid harus memiliki sifat ini. Pengajar sepatutnya bersikap ramah. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh jutek, bawaannya marah saja. Juga guru harus memiliki sikap ramah. Wayang bagi lahu an yarfuqa biman yaqra'u alaihi wa yurahhiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihima. Dan sepatutnya bagi pengajar agar ia bersikap ramah kepada orang belajar membaca kepadanya dan menyambut kedatangan orang itu. Ini contohnya kalau zaman Nabi dulu ya, ketika ingin menuntut ilmu sama nggak seperti sekarang? Kalau dulu dari Madinah ke Mekah, dari Yaman, dari Mesir datang. Dan itu tidak pakai seperti sekarang naik pesawat, melakukan perjalanan darat, naik unta, naik kuda, dan itu berbulan-bulan perjalanannya. Bayangkan kalau seandainya melewati panas padang pasir, melakukan perjalanan berbulan-bulan atau berminggu-minggu, tiba-tiba begitu sampai rumah guru, gurunya cuek, gurunya nggak peduli, gurunya kurang perhatian kepada murid. Apa kira-kira perasaan murid tersebut? Kecewa. Ya sudah jauh-jauh datang, kok inilah sambutannya. Mikir mau pulang lagi perjalanan jauh. Maka seorang guru itu harus bersikap ramah. Kemudian bagaimana seorang guru itu menyambut kedatangan dan berbuat baik kepada orang tersebut. Ini guru itu kalau kita juga menyambut bagaimana murid itu datang. Jadi kalau guru itu biasa lambat, maka murid akan berpikir, wah ini guru ini sering lambat, kita lambat juga lah. Tapi kalau guru itu biasa tepat waktu, cepat, maka murid akan berpikir, guru ustaz ini atau ustazah ini dia selalu on time. Dan kalau kita lambat maka kita ketinggalan. Maka itu akan menjadi contoh. Kalau semua berpikir lambat, Indonesia kan biasa jam karet. Akhirnya guru berpikir seperti murid juga berpikir itu kan sama-sama. Akhirnya mulainya berjam-jam telat pelajaran. Nah, ini yang sering terjadi. Maka kedisiplinan itu adalah sebagian kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu.
Dan menyambut kedatangan orang itu dengan berbuat baik kepada orang itu. Jadi harus berbuat baik. Menurut ukuran kewajaran kondisi dua itu menyambut dan berbuat baik. Seorang guru itu menyambut kedatangan murid. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qol kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah. Karena sungguh kami telah meriwayatkan keterangan dari Syekh Abu Harun al-Abdi, beliau berkata, adalah kami pernah mendatangi berkunjung ke Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri rahimahullahu, lalu beliau mengatakan, selamat datang kepada orang yang diwasiati oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi gurunya menyambut dengan memberikan selamat kepada kalian yang mau diwasiati, terus menyambungkan ilmu-ilmu yang dulu disampaikan oleh baginda Rasulullah. Berarti dekat dengan kebaikan. Kenapa? Karena mereka melanjutkan estafet bagaimana yang dulu Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Begitulah seorang guru menyambut dengan memberikan selamat kepada mereka. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa lakum taba'un. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya manusia kepada kalian itu seperti para pengikut. Jadi murid itu seperti pengikut ya Bu ya. Kalau gurunya tadi tidak baik, maka murid akan memberikan contoh juga. Tidak baik, maka dia seperti pengikut. Apalagi guru itu menentukan bagaimana pengamalan agama kita. Maka itulah salah satu tidak boleh kita salah dalam memilih guru. Jika kita salah dalam pemahamannya, maka begitu juga nanti dikhawatirkan salah dalam pengamalan agama kita. Jadi guru itu menentukan bagaimana amaliyah ibadah kita sehari-hari. Wa inna rajulan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fihi. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki yang akan mendatangi kalian dari berbagai penjuru bumi. Jadi seorang guru, dari orang datang dari berbagai negara belajar. Atau ibu-ibu nih, ketika mungkin saya Ustaz Abu Bakar itu Hongkong, ibu kan datang dari berbagai penjuru. Tiba-tiba sampai cahayaku kita cuek-cuek saja, nggak peduli. Jadi apa yang terjadi? Dia tidak semangat, Jadi guru juga harus memberikan perhatian. Di mana mereka ingin memahami tentang masalah agama. Fa'idza ataukum fastausu bihi khairan. Maka apabila mereka datang kepada kalian, maka kalian beri nasihat kepada mereka dengan baik. Jadi orang yang sudah mau belajar, maka kita sampaikan kita diberikan nasihat supaya semakin terus semangat belajar, semakin dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Syafi'i beliau berdua. Rawaina nahu fi Musnad Ad-Darimi dan Abi Darda. Dan telah diriwayatkan kepada kami hadis semacam ini di Musnad Imam Ahmad Ad-Darimi dan Sayyidina Abu Darda rahimahullah. Ya, sampai di sini nomor 5. Silakan ke pertanyaan Ibu. Pengajar sepatutnya bersikap ramah. Jadi seorang guru itu ya harus berkata-kata baik kepada muridnya, kemudian memberikan contoh dari segi kedisiplinan. Ya. Ibu? Pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan ke 6. Pengajar sepatutnya selalu memberikan nasihat. Sebentar ya, ada tamu sebentar. Halo. Nomor tuh ini GP nang ada ya. Iya. Untuk ini jenis lucu reneng. Anak sekolah lucu kerja. Cuy. Alah, nang mah ya. Culang wah. Selesai. Biogas. Kayak lobby barangnya katanya.
Ya, itu kita tadi Ustaz. bersama atas keadaan bagaimana etika murid. Wayangzirahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan memaafkan pelajar dalam murid juga harus memaafkan kalau saat ini muridnya ada kesalahan. Jangan malah gurunya memanas-manasi atau membuat suasana makin tidak baik. Jadi guru itu menjadi penengah. Bagaimana salsa mengurangi mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masalah, guru itu bisa meredakan masalah. Fainal insana mu'arradun lin naqa'isi la siyama idza kana saghira sinni, karena sesungguhnya manusia itu bersinggungan dengan hal-hal kekurangan, terlebih lagi apabila yang masih kecil usia. Jadi manusia itu punya kekurangan dan seorang guru itu harus bisa memahami dari kekurangan tersebut. Jadi seorang guru juga memiliki kekurangan, seorang murid memiliki kekurangan. Maka kita harus memahami kekurangan tersebut, selagi kekurangan itu tidak melanggar dari syariat. وَيَنْبَغِي أَنْ يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ. Dan sepatutnya dia seorang pengajar, dia menyukai bagi pelajar akan sesuatu yang dia sukai untuk diri sendiri, berupa suatu kebaikan. Kalau seandainya pelajar itu melakukan kebaikan, maka seorang guru itu harus menyukai selagi itu dia melakukan kebaikan, dan kita mensokong dan mendoakan. وَأَنْ يَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مُطْلَقًا. Dan ia tidak menyukai bagi pelajar itu akan sesuatu yang ia tidak suka untuk dirinya sendiri, berupa suatu kekurangan secara mutlak. Jadi kalau hal yang tidak baik yang dilakukan murid, ya guru juga tidak boleh mendukungnya, harus mengingatkan kalau itu yang dilakukan tidak baik bagi seorang murid. Faqad thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena sesungguhnya telah tertera dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia menyukai bagi saudara sesuatu yang dia sukai buat dirinya sendiri. Kalau kita melakukan keburukan, bayangkan keburukan itu kembali kepada diri kita. Pasti kita nggak mau. Kalau kita melakukan kebaikan, bayangkan kebaikan juga kembali kepada diri kita. Pasti kita suka dengan kebaikan. Itulah terhadap saudara kita. Kalau kita memberikan kebaikan, maka sesungguhnya orang tersebut suka dengan kebaikan. Seperti kita suka dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, sebenarnya diri kita juga nggak suka dengan keburukan. Maka jangan kita melakukan keburukan kepada orang lain. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya. Dan diriwayatkan dari sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, manusia yang paling mulia menurut saya adalah kawan duduk saya, dan ia melangkahi orang-orang agar ia bisa duduk belajar kepada saya. Jadi kawan yang terbaik itu adalah orang yang duduk sebelah kita. Bahkan dikatakan kalau seandainya Lawi stata'tu alla yaqa'ad dubabu ala wajhi la fa'altu. Seandainya saya mampu agar lalat tidak hinggap di wajahnya, pasti saya lakukan hal itu. Jadi kalau seandainya teman itu ya, dia memiliki kekurangan, kemudian dia ditertawakan orang lain, bayangkan juga orang itu menertawakan kita. Makanya kita selaku teman mungkin contoh ada hal yang kurang dengan teman kita coba menutupinya. Bayangkan kalau diumpamakan tadi ada lalat di wajahnya, kalau bisa kita yang mengusir lalat tersebut. Agar apa? Jangan sampai kekurangan teman saya ini bisa dilihat orang lain. Kalau orang zaman sekarang apa yang terjadi? Kalau bisa keburukan kawan itu dibuka di depan orang ramai, bukan malah ditutupi. Kalau tadi kan bagaimana kalau misalnya ada lalat, kita yang mengusirkan lalat di depan teman tersebut. Orang zaman sekarang kalau bisa dibuka semua keburukannya supaya tahu ini orang tidak baik. Nah, ini seharusnya kita menutup aibnya. Kalau kita walaupun kita tahu kekurangannya, teman saya ini punya kekurangan ini, tapi jangan sampai tahu kekurangan yang dia miliki diketahui oleh orang baik. Kita menutupnya rapat-rapat. Misalnya seperti itu. Fi riwayat inna dzubaba la yaqa'u 'alaihi fayudini. Dan diriwayatkan yang lain dengan kalimat sesungguhnya seekor lalat apabila hinggap di atas tubuh orang itu, maka hal tersebut telah menyakiti saya. Yang bagi jadi kalau misalnya kawan itu sakit, maka kita sakit. Maka jangan punya sifat SMS. Susah melihat orang senang melihat orang susah, itu nggak baik. SMS. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Nggak boleh seperti itu.
Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada ya, Bu? Ada. Biar orang susah, biar orang senang, kita nih yang susah. Faqad jaa fit tawadhu'i ahadin nasi asya'un katsiratun ma'rufah. Pada sungguh telah datang keterangan mengenai sikap rendah hati kepada pribadi-pribadi manusia berupa berbagai keterangan yang banyak dan dikenal. Di banyak para ulama-ulama dulu sudah mencontohkan bagaimana mereka tawadhu, merendahkan diri dan kehidupannya tidak berbangga-bangga. Wa fi riwayatin ilal Fakaifa bihaula alladziina hum bimanzilatil auladi. Maka apabila bersikap rendah hati kepada mereka para pelajar itu yang mereka sama seperti anak kita, ma'amalahum 'alaihim al-ishtighali bil Qur'an. Disertai dengan sesuatu kegiatan yang mereka miliki selalu datang kepada pelajar berupa kesibukan dengan belajar Quran. Jadi ajarkan kepada murid bahwa kesibukan yang terbaik adalah belajar Quran. Seorang guru juga menunjukkan bahwa dia juga berperilaku kenapa sibuk dengan Quran. Jangan sampai ngajar Quran tapi gurunya nggak pernah ngaji. Itu juga harus, paling tidak kalau gurunya mengatakan harus mengaji, gurunya harus lebih banyak mengajinya. Jangan hanya menyampaikan ibu ayo baca Quran, tapi gurunya nggak pernah baca Quran, maka itu salah. Ma'amalahum 'alaihi min haqqis subhati dudihim ilahi, dan disertai mereka memiliki atas pengajar berupa hak pergaulan dan mondar-mandir mereka menemui para pelajar. Jadi bagaimana seorang guru itu memperhatikan bagaimana mondar-mandirnya itu memperhatikan para pelajar mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki lagi. Dalam hal pergaulan murid-murid itu bagaimana baik. Contoh tiba-tiba ada ibu yang mungkin di luar mengaji pergaulannya kurang baik, maka kita bisa ingatkan. Oh, ibu sudah belajar mengaji, kalau bisa ini jangan dikerjakan lagi karena ini tidak baik. Maka guru harus juga tahu sampai ke sana. Maka sudah mengaji tapi di luar itu contoh masih minum alkohol, mabuk-mabukan, jangan lagi tinggalkan, harus diperhatikan. Faqad jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Karena sesungguhnya telah datang keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bersikap lemah lembutlah kalian kepada orang yang kalian ajarkan dan kepada orang yang kalian belajar darinya. Jadi seorang guru harus memiliki sikap lemah lembut kepada pelajarnya. Maka wa an Ayyub asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yanbaghi lil 'alimi an yatadha'a turaba 'ala ra'sihi tawadhu'an lillahi 'azza wa jalla. Dan dari Syekh Ayyub As-Sankhiti rahimahullah ta'ala dia berkata, sepatutnya bagi orang alim agar ia menaruh debu tangan di atas kepalanya sebagai sikap rendah hati kepada Allah Ta'ala. Guru itu nggak boleh membangga-banggakan. Maka apa yang dia perbuat ketika melakukan perbuatan kesalahan itu bukan jatuhnya kepada murid. Maka tadi perumpamaan ibu ya, kita taruh debu di atas kepala kita. Kemudian kita naikkan kepala kita ke atas. Debu itu jatuh ke orang lain atau jatuh kepada diri kita? Diri kita. Maka begitu juga ibu. Kalau kita menaruh kebaikan kepada orang lain, maka balik kebaikannya kepada diri kita. Kalau debu itu ibarat keburukan, mereka tidak angkatkan kepala kita, maka dia akan jatuh ke dalam diri kita. Maka seorang guru, terutama bagaimana dia menjadi contoh, menjadi sentral bagi murid-muridnya, dia harus menunjukkan. Contoh kalau memberikan murid semangat, dia harus semangat. Kalau menyuruh muridnya rajin, gurunya harus rajin. Kalau menyuruh muridnya dalam hal ibadah, maka gurunya harus meningkatkan ibadahnya. Dan itu yang harus kita perhatikan. Kalau gitu Ustaz, aku nasib menjadi guru. Tidak, kita berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan, diberikan kemampuan. Kalau berikan kemampuan, saya itu seorang guru harus banyak berdoa. Ya Allah, saya sudah menyampaikan ini kepada murid-murid. Berikanlah saya kemampuan untuk mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan. Berikanlah saya kekuatan dan bisa saya menerapkan apa yang sudah saya sampaikan kepada murid-murid. Silakan sampai sini ada pertanyaan ibu yang nomor 6. Mungkin tidak cukup sampai nomor 6. Silakan ada pertanyaan. Ibu mungkin boleh dicatat untuk pertemuan berikutnya. Kita pasti begitu. Ya. Ini pertemuan berikutnya boleh di grup nanti. Pertemuan berikutnya materi terakhir sampai materi 6. Nomor 6. Sekarang minggu berikutnya itu sampai nomor kita lanjutkan yang ke-7. Biar enggak lupa.
Silakan Ibu ada yang mau tanya. Pahami Ibu? Ada pertanyaan kita cukupkan insyaallah. Insyaallah Ibu, mudah-mudahan poin-poin tadi itu nambah bagaimana kecintaan kita terhadap Quran, kemudian bagi seorang guru juga bagaimana beliau itu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar ada berkah dari ilmu yang dia sampaikan, dan seorang murid juga harus menjaga dirinya agar apa yang ia dapatkan dari guru tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya yang bisa kita sampaikan, yang kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.